Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Septian Anarluda, NIM 192121074. Di sini saya anggota dari kelompok 1 mata kuliah fikih mawaris akan menjelaskan tentang hijab mahjub waris. Sebelum saya lanjutkan penjelasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama yaitu pengertian hijab. Ya, secara bahasa, hijab itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti penghalang, mencegah, atau menghalangi. Atau kata lain dalam bahasa juga al-man'u yang mempunyai makna konotasi yang sama, yaitu menghalangi dan mencegah. Kemudian secara istilah, hijab itu artinya terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris orang lain. Ya, dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang karena adanya ahli waris yang lebih utama darinya. Maka haknya itu tertutup. Kemudian pengertian dari mahjub. Ya, mahjub itu adalah bentuk isim maf'ul dari hijab tadi. Mahjub mempunyai arti yaitu ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama. Ya, hilangnya hak mewarisi ini mungkin secara keseluruhan atau hanya sebagian, yaitu bergeser dari bagian yang lebih besar menjadi yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu macam-macam hijab. Hijab terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu al-hujub bi al-wasfi dan al-hujub bi asasi. Al-hujub bi al-wasfi hijab sebab sifat, yaitu orang yang terkena hijab tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Contohnya yaitu orang yang membunuh pewarisnya atau orang yang pindah agama atau murtad. Maka hak waris mereka itu gugur ataupun terhalang. Macam hijab yang kedua yaitu al-hujub bi asasi, hijab karena adanya orang lain, yaitu gugurnya hak waris seseorang karena adanya orang lain yang lebih berhak menerimanya. Nah, di sini al-hujub bi asasi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu hijab nukson dan hijab hirman. Ya, yang pertama yaitu hijab nukson. Apa sih hijab nukson itu? Hijab nukson adalah bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil karena adanya ahli waris yang mempengaruhi. Sedangkan hijab hirman adalah tertutupnya atau hilangnya hak seorang ahli waris untuk seluruhnya karena ada ahli waris yang lebih utama darinya. Selanjutnya yaitu ahli waris yang terkena hijab nukson. Ya, ahli waris yang terkena hijab nukson ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu suami. Jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan suami sekarang maupun suami sebelumnya, maka hak suami bergeser dari setengah menjadi 1/4 bagian harta warisan. Yang kedua yaitu ibu. Jika suami meninggalkan seorang anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka haknya bergeser 1/3 menjadi 1/6 bagian harta warisan. Kemudian istri. Jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan istri sekarang maupun istri sebelumnya, maka bagian istri bergeser dari 1/4 menjadi 1/8 bagian harta warisan. Selanjutnya saudara perempuan seayah. Jika ada seorang saudara perempuan kandung, maka haknya bergeser dari setengah menjadi 1/6, yaitu untuk melengkapi 2/3. Tetapi jika saudara perempuan kandung ada 2 orang atau lebih, atau ada saudara laki-laki, maka hak saudara perempuan seayah hilang seluruhnya.
Terus lanjutannya yaitu cucu perempuan. Jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, maka hak cucu perempuan bergeser dari setengah menjadi 1/6, yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan 2/3. Tetapi jika ada 2 orang anak perempuan atau ada anak laki-laki, maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya. Kemudian yaitu ahli waris yang terkena hijab hirman. Ahli waris yang kena hijab hirman itu ada 16. 11 dari golongan laki-laki dan sisanya 5 dari golongan wanita. Ya, golongan ahli waris dari laki-laki antara lain kakek, bapak dari ayah, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki dan perempuan, sepupu laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, keponakan laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, keponakan laki-laki, anak dari saudara laki-laki ayah, paman kandung, paman seayah, sepupu kandung. Ya, itu sudah dijelaskan dalam slide PPT-nya. Silakan dipahami. Ya, terus sisanya yaitu 5 ahli waris wanita, yaitu nenek terhalangi dengan adanya ibu. Yang kedua yaitu cucu perempuan, terhalang oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Kemudian saudara kandung perempuan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, yang semuanya itu adalah laki-laki. Terus saudara perempuan seayah akan terhalangi saudara kandung perempuan apabila ia menjadi asobah ma'al ghair. Terus yang terakhir yaitu saudara perempuan seibu terhalangi oleh sosok laki-laki, ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Juga terhalang cabang, anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.